Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari yang bahagia, selamat berbahagia bagi yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil dengan Paksi. Saya seorang driver ojek online. Saya tinggal di Surabaya. Saya juga bergabung dalam sebuah komunitas driver online yang ada di Surabaya. Saya bergabung di ojek online sejak tahun 2017. Cuman saya mulai mempelajari atau mencoba-coba jadi seorang driver ojek online mulai dari 2016. Jadi kurang lebih sudah 6 tahun saya bergelut di dunia ojek online. Alasan saya menjadi ojol karena pada waktu itu di tahun 2016 saya kesulitan mencari pekerjaan. Saya bekerja awalnya sebagai seorang, sebagai seorang field collector atau biasa dikatakan sebagai tukang tagih di lembaga-lembaga finance, di leasing-leasing yang ada di Surabaya. Dan setelah kontraknya habis tidak ada kelanjutan masalah pekerjaan itu. Jadi saya masih sempat kesulitan sekali untuk mencari pekerjaan yang memang cocok dengan apa yang saya miliki. Nah, di saat itu saya mulai mencoba, kayaknya jadi ojek online lumayan nih buat pendapatan juga untuk pemasukan. Dan pada waktu itu di 2016 itu anak saya sudah barusan jadi 2 dari pernikahan yang pertama. Jadi saya banyak kebutuhan, akhirnya saya berusaha untuk cari-cari dulu ilmu, belajar dulu gimana sih jadi seorang driver ojek online itu. Kok kayaknya ya cuma modal HP sama motor itu. Dan kalau saya rasa juga alasan kebanyakan orang mungkin sama seperti saya untuk menjadi driver ojek online itu karena sulitnya lapangan pekerjaan, atau mungkin juga karena usia, atau juga mungkin karena ya berbagai macam faktor lah. Makanya sekarang driver ojek online jadi banyak sekali. Selama saya menjadi driver ojek online banyak menemui kendala-kendala di jalan, ya kendala-kendala di lapangan selama menjalankan orderan. Ya yang pertama, masalah yang paling utama itu terkadang masalah kendaraan pribadi, terkadang bensin, atau terkadang juga masalah motornya lagi trouble atau lagi bermasalah. Terus berikutnya ada permasalahan dengan menjalankan orderan fiktif dan lain sebagainya. Jadi kendala-kendala dari customer, kendala-kendala dari penumpang. Terkadang penumpang ada yang rewel, minta gini gitu, atau pemilihan jalurnya, Pak kenapa nggak lewat sini. Ya kendala-kendala di jalan seperti itu banyak dihadapi juga sih. Terus juga lebih ke gimana ya, kita tergantung humannya juga sih. Banyak itu bermasalah dengan customer, masalah pengiriman barang atau masalah makanan. Terkadang ada kesalahan dari pihak restoran yang kurang memberikan makanannya. Dari pesanan customer misalnya 5 hanya diberikan 4. Kita driver kan memang kita wajib untuk memeriksa, tapi kita tidak bisa memeriksa secara keseluruhan, dalam artian kita tidak bisa membuka kemasannya, kita tidak bisa membuka bungkusnya. Jadi kita tidak tahu. Kalau sudah dikatakan oleh pihak restoran bahwa menunya sudah lengkap, ya kita percaya, kita bawa. Namun ternyata ketika sampai di pelanggan, makanan itu kurang, menu tersebut ada yang belum diikutkan. Nah, kadang kita yang kena akibatnya, kena rating jelek atau komentar jelek dari pelanggan itu selalu kita, para driver gitu. Cuman ya kita mau seperti apa lagi, ya mohon maaf kalau kita boleh jujur, ya kita mengatakan bahwa aplikator pasti lebih membela pelanggan, lebih membela customer daripada kita drivernya. Padahal ya kalau bisa dikatakan kita yang membantu, kita yang driver-driver yang ada di lapangan, kita yang ada ribuan, kita yang ada jutaan yang ada di jalan ini, kita yang membesarkan aplikator lewat layanan kita. Nah, setelah banyak hal-hal yang kita alami atas ketidakadilan tersebut, terkadang dari pihak aplikator
hanya melihat dari satu sudut pandang, dari sudut pandang customer saja, tanpa memperhatikan kita dari driver. Terkadang ya tidak semua restoran menggratiskan parkirnya untuk kita driver online. Ada juga apabila restoran tersebut ada di dalam suatu pusat perbelanjaan atau di dalam mall, kita tetap juga harus parkir. Nah, otomatis kita akan meminta uang parkir tersebut kepada pelanggan. Cuman kebanyakan pelanggan itu malah ngasih kita rating jelek, ngasih kita komentar buruk bahwasanya kita meminta uang lebih. Nah, dari sini kan kita juga bisa merasakan bahwa betapa aplikator ini memihak sekali kepada pelanggan. Oke, kalau kita ada di sisi aplikator, kita bisa memahami kok bahwasanya yang membuat kita para driver dapat orderan, membuat kita para driver dapat pemasukan itu memang dari pelanggan. Tapi kenapa tidak bisa benar-benar memberikan gimana ya, kita terkadang berharap adanya komunikasi dua arah yang berimbang antara pihak customer, kita driver, dan juga aplikator. Jadi jangan hanya karena masalah sepele, hanya karena masalah parkir kita menggunakan uang kita pribadi loh. Kita para driver menggunakan uang kita pribadi untuk parkir. Kalau kita memaksakan diri kita tidak parkir, kita menghemat biaya, resiko motor kita hilang. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Aplikator? Saya rasa nggak akan. Jadi akhirnya kita terpaksa parkirlah, bayar parkir, dan kita juga terpaksa untuk tidak minta ganti kepada customer. Karena saking takutnya kita kena rating jelek, kena komentar buruk hanya karena masalah 2.000 atau 3.000 perak untuk parkir. Nah, saya rasa harus ada komunikasi dua arah lah masalah itu. Dan untuk harapan-harapan kita, terutama saya pribadi selaku driver ojek online, kepada aplikator, kepada yang terhormat para pelanggan dan juga para customer, pengguna setia aplikasi ojek online, saya berharap tolong sedikit lihat kami tidak butuh dikasihani, kami tidak butuh rasa iba. Kami berada di jalanan melakukan pekerjaan yang halal. Kami tidak mengemis, kami juga tidak meminta belas kasihan. Kami hanya berharap hargailah sesama manusia, hargailah kami. Kami hanya berharap bisa saling pengertian aja lah. Kita saling membutuhkan. Kita semua para driver online membutuhkan pelanggan, kita membutuhkan aplikator. Sebegitu juga sebaliknya, aplikator juga membutuhkan pelanggan dan juga kami driver online. Pelanggan juga sama, mereka butuh adanya aplikasi yang difasilitasi oleh aplikator dan juga butuh driver untuk menjalankan order yang mereka pesan. Kami berharap, terutama saya pribadi berharap adanya saling pengertian. Ya, katakan memang ada parkir, satu contoh ya, katakan memang di sebuah restoran itu ada parkir, tolonglah tanpa perlu kami minta, bisa dipahami lah. Kalau semisal Anda sendiri sebagai pelanggan yang berjalan menggunakan kendaraan ke restoran tersebut juga sama, akan kena biaya parkir. Begitupun juga kami. Dan aplikator, kami mohon, kalau hanya masalah-masalah sepele seperti uang parkir, janganlah memutus mata pencarian kami, janganlah memutus pekerjaan kami, jangan memutuskan kemitraan kami
dengan aplikasi kalian. Karena banyak dari kami yang menggantungkan hidup, menggantungkan nafkah keluarga kami di aplikasi Anda. Anda pun juga membutuhkan kami selaku driver untuk menjalankan pesanan-pesanan dari pelanggan Anda. Itu yang paling kita harapkan, supaya tidak ada lagi berat sebelah, terlalu memihak ke customer, terlalu memihak ke pelanggan, sehingga kita para driver yang mendapatkan resikonya. Apabila driver tersebut memang melakukan kesalahan yang fatal, melakukan kesalahan yang memang tidak bisa dimaafkan dan melanggar hukum, silahkan lakukan tindakan setegas mungkin dan segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Tapi apabila kami tidak melakukan tersebut, kita hanya meminta hak kami, yaitu uang parkir, atau apabila ada biaya tambahan yang lain seperti biaya kemasan dan lain sebagainya yang diminta oleh pihak restoran, kami mohon berikanlah kami kesempatan untuk menjelaskan, dan tolong berikan kita klarifikasi dua arah terhadap hal-hal tersebut. Selama di jalan sebagai driver ojek online, pastinya saya juga ada suka dukanya. Kita semua ada suka dukanya sebagai driver ojek online. Macam-macam nih sukanya, kita bisa ketemu banyak orang, ketemu teman-teman baru, dan juga ya bertemu orang-orang yang berbagai macam. Ada yang cantik, ada yang biasa saja, ada orangnya yang ganteng tapi agak ya macam-macam lah. Kita sering dapat penumpang, kadang ada yang asik diajak ngobrol, kadang ada yang juga diem aja. Ya itu seru, keseruan kita sebagai driver ojek online. Kita juga bisa ketemu dengan teman-teman driver yang lain. Kita bisa berkumpul dalam suatu komunitas. Terus kita bisa sharing-sharing tips dan trik gimana caranya supaya ya kita bisa mendapatkan orderan yang lebih baik, bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Untuk masalah itu tadi suka, ada duka. Kalau dikatakan duka ya sedikit banyak seperti gimana ya, keselamatan kita ini memang setiap saat beresiko karena kita hidup di jalan. Terkadang kita harus rela ya meninggalkan keluarga selama berada di jalanan. Kita menyisihkan pikiran-pikiran buruk kita terhadap keluarga. Dan kalau secara pribadi yang bisa saya katakan, dukanya jadi ojol karena pendapatan tidak pasti. Karena pendapatan ini tidak pasti, otomatis ekonomi juga tidak ada kepastian. Dan saya pribadi juga pernah mengalami kehancuran masalah pribadi juga sih. Ya hancur sehancur-hancurnya karena hanya ojol yang tempat saya menggantungkan hidup dan keluarga saya. Tapi ya ada masalah sih. Tetap ada yang menghibur teman-teman dari ojol. Ya saya bersyukur masih ada teman-teman yang siap untuk menghibur saya. Jadi ada duka, ada suka, itu ada yang mengimbangi selama berada di ojol. Sedikit banyak mengulik sedikit, saya mohon maaf sebelumnya. Saya tidak akan menyebutkan siapa orangnya. Ada yang bisa dikatakan dengan the dark side of aplikator ya, sisi gelap dari aplikasi. Di situ ada orang-orang yang berkepentingan. Dan siapapun driver yang mau mendekat dan mau, mohon maaf, menjilat kepada mereka, akunnya atau mohon maaf aplikasinya aman. Ini sudah bukan rahasia lagi kalau di kalangan kita para driver ya. Ada beberapa oknum driver yang akunnya sudah diputus kemitraan, akunnya bisa dikatakan mati, tapi bisa dibuka lagi karena mereka mempunyai kedekatan terhadap orang-orang tertentu. Saya rasa
Ya memang untuk kita kalangan driver, kalangan pengemudi ojek online itu sudah bukan rahasia. Dalam hal apapun pasti selalu ada oknum-oknum yang seperti itu. Mereka mempunyai power, mereka mempunyai jabatan, dan mereka mempunyai wewenang. Itulah yang terkadang kita driver-driver umum yang ada di jalanan yang tidak pernah mendekat kepada aplikator, mendekat kepada oknum-oknum tersebut, kehidupan kita tetap terancam. Satu kesalahan kecil saja kita bisa diputus kemitraan, satu kelalaian saja bisa menyebabkan kita kehilangan sumber penghasilan kita. Tapi sedangkan beberapa orang dari lingkaran tertentu tersebut, mereka masih akan aman-aman saja. Dan juga sempat kelupaan, aplikator tolong lebih adil sama mitramu ya, sama kita nih, kita driver yang memperjuangkan aplikasi kalian supaya kalian bisa besar seperti sekarang. Sudah banyak rekan-rekan saya, rekan-rekan mitra driver ojek online yang berdemo di seluruh Indonesia untuk menuntut kepada pemerintah menjembatani kita driver dengan kalian para aplikator. Bagi saya pribadi, berdemo bukanlah solusi. Aspirasi perlu disampaikan dengan cara yang lebih eksklusif. Aspirasi perlu disampaikan dengan cara yang lebih elegan. Di sini saya pribadi mewakili seluruh mitra, seluruh rekan-rekan driver yang ada di jalanan, yang menggantungkan hidupnya di jalanan, menggantungkan hidupnya dari orderan di aplikasi. Tolong bersikaplah adil kalian para aplikator. Jangan lagi memprioritaskan yang namanya member-member server kalian itu. Member server yang termasuk dalam dark side kalian para aplikator, di mana satu kelompok driver bisa mendapatkan 20 bahkan 30 order dalam satu hari, sedangkan driver yang lain hanya mendapatkan 1-2 order dalam satu hari. Keluarganya mau dikasih makan apa, bos? Anak istrinya makan apa? Jadi ya, untuk saat ini cukup sekian yang saya beberkan mengenai kehidupan driver ojek online. Terima kasih banyak juga kepada Auto Balancing untuk memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan kisah-kisah tentang driver ojek online. Semoga Auto Balancing makin sukses, makin jaya, dan tetap #1. Terima kasih.